Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, tidak hanya penjahat jalanan, ulas kelompok pelajar juga membuat resah. Puluhan pelajar ditangkap aparat ketika akan merayakan kelulusan. Sementara di Manggarai, Jakarta Selatan, warga resah dengan tawuran pemuda. SMK Muhammadiyah Cilengsi, wow. Para pelajar ini ditangkap petugas Babin Kamtibmas Desa Cilengsi Kidul saat merayakan kelulusan. Mereka mencoret-coret seragam sebagai simbol perayaan kelulusan. Tolong diperhatikan Bapak Kepala Sekolah, saya Babin Kamtibmas. Video tertangkapnya para siswa ini viral di media sosial. Di Jakarta, suasana PSBB yang seharusnya tenang berubah menjadi menakutkan setelah puluhan pemuda Manggarai, Jakarta Selatan terlibat tawuran. Dua kelompok yang terlibat tawuran adalah warga Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat dengan warga Manggarai, Jakarta Selatan. Tawuran dipicu pelemparan batu salah satu kelompok saat pembagian piala turnamen sepak bola. Tawuran di kawasan Manggarai sudah berkali-kali terjadi. Polisi kerap melepaskan tembakan gas air mata untuk menghentikan tawuran. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai virus corona atau COVID-19 berdampak pada masyarakat ekonomi lemah. Satu keluarga di Serang, Banten tidak makan 2 hari karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Dampak wabah corona mengakibatkan satu keluarga sulit mencari nafkah. Keluarga Khalid dan Yuli yang sehari-hari memulung barang bekas mulai kesulitan mencari barang-barang bekas. Untuk makan sehari-hari, Khalid terpaksa mengkonsumsi singkong yang belum layak untuk dimakan. Sebelumnya selama 2 hari, Khalid dan Yuli bersama keempat anaknya tidak bisa makan. Untuk menahan rasa lapar, Yuli bersama keluarganya hanya minum air galon. Jadi mau jual kemana? Seandainya udah nggak ada modal lagi. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Yuli, ibu dari keluarga yang sempat tidak makan selama 2 hari saat pandemi corona. Selamat sore Ibu Yuli. Selamat sore Mbak. Ibu Yuli, bisa diceritakan mengapa Ibu sampai Ibu dan juga keluarga tidak makan selama 2 hari? Ya kalau saya ceritakan ya begini ceritanya ya Mbak ya. Jadi semenjak ada COVID-19 ini, biasanya saya terbantu oleh anak yang pertama, dia kerja. Karena untuk apa sih namanya, bapaknya suka ngambil itu tuh rongsokan tuh biasanya dia dapat per minggu itu dapat 50 gitu kan. Selama ini dia cuma dapat 20 atau 25.000 seminggu itu. Sedangkan sekarang ini mau jual rongsok juga sulit karena lapak-lapak semua udah pada tutup. Nah itu makanya. Jadi setelah corona ini hanya mendapat penghasilan 20 sampai 25.000 per minggu, Ibu? Iya. Kalau yang gaji harian mah itu mah diambilnya per bulan gitu. Tapi harian, kalau misalkan bapaknya sakit ya dipotong gitu, per hari itu 25 gitu. 25.000, 20.000 per minggu dibelikan apa Ibu? Ya kadang-kadang itu mie instan. Kalau misalkan ada pengen makan nasi ya pakai beras, tapi makannya sama apa aja yang ada. Kayak istilahnya ada garam ya garam gitu. Bagaimana memenuhi kebutuhan 4 orang anak Ibu? 20.000 seminggu 4 orang anak, bagaimana Ibu? Ya dicukup-cukupin aja Mbak. Walaupun agak ngeluh anak juga. Cuman mau digimana lagi Kak, Dek, udah sabar aja. Mungkin bukan kita aja, orang lain juga banyak, udah diam aja gitu. Jadi warga sekitar tidak tahu dengan kondisi Ibu dan keluarga yang kelaparan, tidak ada yang membantu Ibu? Tidak tahu, karena saya tidak mau orang tahu gitu. Ibu,
anak Ibu yang paling kecil usianya masih 7 bulan. Mungkin kalau kita orang dewasa bisa Ibu menahan lapar. Lalu bagaimana dengan anak-anak Ibu yang masih kecil? Iya, nangis aja. Terus kebetulan sekarang lagi sakit. Barusan kemarin ke puskesmas. Sakit apa Ibu? Panas, mungkin karena panas dalam, nggak tahu apa gitu. Saat ini sudah makan Ibu dan keluarga? Alhamdulillah, banyak yang ngebantu, Mbak. Saya sama keluarga udah makan sih. Diberikan bantuan apa saja Ibu? Beras, berupa sembako, telur, mie instan, minyak goreng, kecap. Seperti itu, Mbak, gula. Itu setelah berita mengenai Ibu tidak makan sekeluarga selama 2 hari beredar begitu, lalu ada tangan-tangan dermawan yang membantu begitu ya Ibu? Iya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih buat yang sudah membantu saya dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya. Lalu kondisi anak-anak Ibu sekarang seperti apa Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Cuma yang kecil aja sakit. Apa yang Ibu harapkan? Ya, saya cuma berharap orang yang mampu memperhatikan orang seperti saya. Ya mungkin bukan saya aja, masih banyak di lingkungan saya juga yang nggak punya gitu. Apalagi dalam keadaan begini, gitu Mbak. Selain bahan pokok, mungkin Ibu yang sudah Ibu dapatkan saat ini, apalagi Ibu bantuan mungkin kebutuhan yang Ibu perlukan, mungkin ada orang-orang dermawan yang mendengar bisa memberikan bantuan kepada Ibu? Ya ada yang ngasih uang juga gitu tuh, ini buat beli kebutuhan dede bayi katanya gitu. Ada yang ngasih uang juga. Kalau anak-anak Ibu kebutuhannya apa aja? Ya sebenarnya Mas, saya pengen ini anak yang kedua juga masih sekolah kelas 2, yang ketiga kelas 4 SD. Pengennya ya namanya orang tua mah pengennya anak itu jadi orang lah gitu. Pengen dibantu sekolahnya. Dia nanti bisa ngangkat derajat orang tua. Baik. Yang sabar, yang tabah Ibu Yuli. Kita harapkan ada orang-orang dermawan yang mungkin melihat Ibu dan juga memberikan bantuan agar Ibu dan juga keluarga bisa hidup lebih layak lagi. Terima kasih Ibu Yuli sudah berbagi cerita bersama kami.